Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama mengenai apa itu najis dan setelahnya kita lanjutkan membahas mengenai istinja. Oleh karena itu, teman-teman diharapkan mampu menyimak secara sungguh-sungguh penjelasan materi berikut ini. Teman-teman yang pintar dan hebat, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyucikan diri dari najis. Jadi, kenapa kita harus dalam keadaan suci? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang suci. Oleh karena itu, pakaian kita harus suci dari najis. Selain itu juga, badan kita harus suci dari najis. Nah, ayo belajar agar kita bisa mensucikan diri dari najis. Karena orang yang suci dari najis pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala sukai. Pertama-tama, diawali dengan membahas pengertian dari najis. Apakah kalian tahu apa itu najis? Pengertian najis dalam Islam adalah sesuatu yang dianggap kotor atau tidak suci. Kata najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Setiap muslim wajib menyucikan diri dari najis jika hendak melaksanakan sholat atau ibadah lainnya. Najis adalah kotoran yang harus segera disucikan. Contohnya, air pipis, kotoran manusia, kotoran ayam, kotoran burung, kotoran kambing, kotoran sapi, muntah-muntahan, darah, dan lain sebagainya. Sedangkan definisi menurut istilah disampaikan antara lain oleh ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i, najis secara literal itu bermakna segala sesuatu yang kotor yang dapat mencegah keabsahan sholat. Menurut mazhab Maliki, najis merupakan sifat hukum suatu benda yang mengharuskan seseorang tercegah dari kebolehan untuk melakukan sholat bila terkena atau berada di dalamnya. Jadi, apabila najis itu menempel di badan kita atau menempel di pakaian kita, maka harus segera disucikan atau dibersihkan. Jika kita sholat sedangkan pakaian kita terkena najis, misalnya yang pertama, jika celana yang kita gunakan ketika sholat itu terkena cipratan air pipis, maka sholatnya tidak sah, yaitu wajib mengulangi dengan mengganti celana. Kemudian yang kedua, pakaian yang kita gunakan ketika sholat haruslah suci dan tidak terkena najis. Selanjutnya, kita membahas mengenai jenis-jenis najis. Menurut fikih, ada 3 jenis najis dalam Islam yang dikelompokkan berdasar tingkatannya. Yang pertama yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah jenis najis yang tingkat kekotorannya paling ringan. Bentuknya ialah air kencing dari anak laki-laki atau anak perempuan yang masih menyusui kepada ibunya dan belum berusia 2 tahun. Najis mukhafafah ini dari anak laki-laki dibersihkan menggunakan percikan air mutlak pada bagian tubuh yang terkena najis. Sedangkan najis mukhafafah yang berasal dari anak perempuan itu harus dicuci dengan air mutlak. Kemudian yang kedua, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah jenis najis yang tingkat kekotorannya tergolong sedang. Beberapa bentuk najis mutawasitoh ialah tinja dari manusia dan hewan. Jenis lainnya seperti nanah, darah, dan bangkai. Adapun cara membersihkannya dengan mengguyurnya dengan air sampai bersih, kemudian menggosoknya dengan tanah atau benda lain. Contohnya, segala sesuatu yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang manusia atau hewan, kecuali air mani manusia. Kemudian muntahan, darah, bangkai, kecuali bangkai manusia, belalang, dan ikan, kemudian dan minuman keras yang cair.
Yang ketiga yaitu najis mughaladoh. Najis mughaladoh adalah najis yang cara membersihkannya dengan mencucinya sebanyak 7 kali dan diantaranya 1 kali menggunakan air yang bercampur tanah. Contohnya seperti air liur anjing dan babi. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas mengenai penghilang najis. Semua mazhab kecuali mazhab Hanafi menyepakati bahwa najis itu tidak dapat dihilangkan menggunakan api atau sinar matahari. Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa kulit bangkai dapat tidak dianggap najis ketika telah kering oleh sinar matahari. Hilangnya najis ini berlaku meskipun kulit tersebut melalui penyamakan. Pendapat ini juga diberlakukan oleh mazhab Hanafi terhadap tanah yang terkena najis tetapi kering oleh sinar matahari. Tanah tersebut dapat digunakan sebagai tempat sholat, tetapi tidak dapat digunakan untuk tayamum. Masuk ke pembahasan materi kedua yaitu istinja. Toharoh dilakukan untuk menghilangkan segala sesuatu yang menimbulkan najis. Terkait dengan najis, ada satu istilah yang sering ditemui, yaitu istinja. Apa itu istinja? Dalam ilmu fikih, istinja adalah membersihkan sesuatu atau najis yang keluar dari kubul atau dubur menggunakan air atau batu dan benda sejenisnya yang bersih dan suci. Syekh Abdurrahman Al-Juzairi dalam Fikih 4 Mazhab Jilid 1 menjelaskan istilah ini disebut juga dengan istitobah atau istijmar. Hanya saja, istijmar biasanya dikhususkan untuk istinja dengan batu. Istijmar sendiri diambil dari kata al-jimar yang berarti kerikil kecil. Sedangkan disebut juga dengan istitobah karena dampak yang ditimbulkannya membuat jiwa terasa nyaman. Dalam pendapat lain, kata istinja berasal dari akar kata naja yang artinya bebas dari penyakit atau kotoran. Jadi disebut istinja karena orang yang beristinja berusaha bebas dari penyakit dan menghilangkan penyakit tersebut. Kali ini kita masuk pada poin tata cara istinja. Secara umum, tata cara beristinja itu ada 3. Yang pertama, menggunakan air dan batu. Cara ini merupakan cara yang paling utama. Batu dapat menghilangkan bentuk fisik najis. Sementara itu, air yang digunakan harus suci dan menyucikan. Air tersebut dapat menghilangkan bekas najis. Kemudian yang kedua, yaitu dengan menggunakan air saja. Ketiga, menggunakan batu saja. Adapun batu yang diperbolehkan untuk beristinja haruslah suci, bukan najis atau terkena najis, dan merupakan benda padat, kesat, dan bukan benda yang dihormati. Selanjutnya mengenai adab buang hajat. Dalam Islam, ada beberapa adab yang perlu diperhatikan saat buang hajat. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, istibra, yaitu mengeluarkan kotoran yang tersisa di dalam makhraj, baik itu air kencing maupun kotoran, sampai dirasa tidak ada lagi kotoran yang tersisa. Yang kedua, diharamkan buang hajat di atas kuburan. Alasan mengenai pendapat ini karena kuburan adalah tempat di mana orang bisa mengambil nasihat dan pelajaran. Maka, termasuk adab sangat buruk jika seseorang justru membuka aurat di atas kuburan dan mengotorinya. Yang ketiga, tidak boleh membuang hajat pada air yang tergenang. Diriwayatkan dari Jabir, Rasulullah SAW melarang kencing pada air yang tergenang, sesuai dengan hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Yang keempat, dilarang buang hajat di tempat-tempat sumber air, tempat lalu lalang manusia, dan tempat bernaung mereka. Pendapat ini merujuk pada sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Berhati-hatilah kalian dari 2 hal yang dilaknat oleh manusia." Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan 2 penyebab orang dilaknat? Beliau menjawab, orang yang buang hajat di jalan yang biasa dilalui manusia atau di tempat yang biasa mereka bernaung.
Kemudian yang kelima, yaitu dilarang buang hajat dengan menghadap atau membelakangi kiblat. Yang keenam, dimakruhkan bagi orang yang membuang hajat untuk melawan arah angin, sebab dikhawatirkan adanya percikan air kencing yang membuatnya terkena najis. Ketujuh, dimakruhkan bagi orang yang sedang buang hajat untuk berbicara. Namun, apabila memang ada kebutuhan, maka diperbolehkan untuk berbicara. Contohnya seperti meminta gayung untuk membersihkan najis. Kemudian yang kedelapan, dimakruhkan menghadap matahari dan bulan secara langsung, sebab keduanya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nikmatnya bermanfaat bagi seluruh alam semesta. 9. Dianjurkan untuk istinja dengan tangan kiri, sebab tangan kanan digunakan untuk makan dan sebagainya. Dan poin yang terakhir yaitu mengenai larangan-larangan di kamar mandi. Larangan-larangan di kamar mandi itu seperti yang pertama membaca Al-Quran, kemudian berzikir dan berdoa, ketiga makan dan minum, kemudian bernyanyi, bercanda, bermain, dan berbicara, dan yang keempat yaitu masuk kamar mandi bersama teman. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai najis dan istinja. Dapat kita simpulkan bahwa najis yaitu segala sesuatu yang kotor dan menjijikan dalam pandangan syara. Najis juga diartikan sebagai suatu benda yang kotor dan menjadi penghalang sahnya sholat. Istinja ialah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Beristinja ini hukumnya adalah wajib bagi orang yang baru saja buang air besar maupun buang air kecil, baik dengan air maupun dengan benda selain air, seperti batu, kertas, atau daun-daun yang sudah kering. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman mengenai najis dan istinja. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.